Oke, kita masuk dalam materi selanjutnya, yaitu materi tentang kelompok-kelompok sosial, yang kali ini akan saya bahas bersama kalian semua. Oke, jadi seperti yang sudah saya jelaskan kemarin bahwa manusia itu cenderung memiliki hasrat untuk berkelompok dengan manusia yang lain. Karena pada dasarnya manusia itu membutuhkan manusia yang lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Maka dasar pembentukan kelompok sosial sendiri bahwa sejak dilahirkan manusia itu memiliki keinginan untuk menjadi satu dengan manusia yang lain di sekeliling lingkungannya dan menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Itu tidak bisa terpisahkan dari sejak manusia dilahirkan, atau memang sudah menjadi fitrahnya manusia, sifat dasar asli manusia, karena memang diciptakan sebagai manusia makhluk sosial. Dia memiliki keinginan untuk menjadi satu dengan manusia yang lain dan memiliki keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alam sekitarnya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Tidak mungkin, contohnya manusia membutuhkan makan. Membutuhkan makan itu beras, membutuhkan nasi, membutuhkan seorang petani yang menanam padi sehingga menjadi beras. Beras diolah menjadi makanan dan makanan bisa dimakan. Itu otomatis tidak mungkin manusia menjadi petani juga menjadi pengolah makanan, menjadi satu peran yang memang dilakukan secara bersamaan. Pasti membutuhkan orang lain. Contohnya membutuhkan petani untuk menghasilkan beras, dan mengelola beras itu membutuhkan penjual nasi misalkan. Nah, disitulah letak di mana manusia itu ternyata membutuhkan manusia yang lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Oke, di sini saya ngambil teorinya Robert Camerton, bahwa menurut Robert Camerton ada 3 kriteria suatu kelompok sosial yang saya maksud. Yang pertama, memiliki pola interaksi. Jadi kita bisa mengidentifikasi suatu kelompok sosial di dalam masyarakat jika mereka saling berinteraksi satu sama lain. Kalau tidak ada interaksi satu sama lain, berarti itu bukan suatu kelompok sosial. Yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Dan yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Saya misalkan di dalam sekolah SMA Negeri 1 Gedek, Kabupaten Mojokerto, dikatakan oleh kepala sekolah sebagai guru SMAN 1 Gedek, dan saya pun juga mengatakan beliau kepala sekolah SMA Negeri 1 Gedek. Maka di dalam kelompok sosial yang ada di dalam SMA Negeri 1 Gedek itu kami saling mengidentifikasikan diri dan diidentifikasikan diri oleh orang lain. Sama halnya seperti kalian di dalam kelas 11 IPS 1 misalkan. Ada nama Budi dan nama Anwar. Budi mengaku bahwa dirinya adalah anggota dari 11 IPS 1. Kalau dia tidak diakui oleh Anwar sebagai anggota kelas 11 IPS 1, sedangkan Anwar sendiri juga merupakan anggota di situ, berarti Budi bukan anggota kelompok sosialnya. Pun juga sama seperti Anwar. Anwar juga diakui oleh Budi sebagai anggota kelompok IPS 1. Maka saling mengakui di antara keduanya. Itu adalah salah satu bentuk dari kriteria kelompok sosial. Menurut Merton, kelompok sosial itu berbeda dengan kolektiva dan kategori sosial. Kolektiva adalah sejumlah orang yang mempunyai solidaritas berdasarkan nilai bersama serta memiliki kewajiban moral untuk menjalankan peran yang diharapkan. Di dalam kolektiva tidak ada unsur interaksi yang menjadi kriteria utama bagi kelompok. Jadi kalau tadi sudah saya katakan bahwa kelompok sosial itu memiliki pola interaksi, di dalam kolektiva ini tidak ada pola interaksi. Mereka hanya memiliki nilai bersama dan kewajiban moral untuk menjalankan peran. Ya, bedanya di sini. Sedangkan menurut Merton yang ketiga adalah
kategori sosial. Kalau kategori sosial ini adalah sebuah himpunan peran yang memiliki ciri sama seperti jenis kelamin atau usia. Tidak ada nilai bersama atau kewajiban moral di dalamnya. Bahkan juga tidak ada pola interaksi yang ada di dalam kategori sosial tersebut. Jadi menurut Merton, mengidentifikasi suatu kelompok sosial yang pertama adalah adanya pola interaksi di dalamnya. Terus pihak yang saling berinteraksi di dalamnya mengakui bahwa dirinya itu juga anggota kelompok, dan ada orang lain yang mengakuinya sebagai anggota kelompok. Itulah yang disebut sebagai kelompok sosial menurut Merton. Oke, kelompok sosial itu juga berbeda dengan kerumunan dan publik. Jadi ada dua jenis, ada kerumunan dan ada publik. Jadi ini berbeda dengan kelompok sosial, di mana kerumunan itu apabila ada sejumlah orang yang berkumpul berada pada suatu tempat karena ada hal yang menarik perhatian mereka. Kerumunan bukanlah suatu kelompok yang terorganisasi, dan interaksi di dalamnya bersifat spontan juga tidak terduga. Contohnya seperti orang yang mengalami kecelakaan. Tiba-tiba berkumpul sejumlah orang mengerumuni orang yang sedang kecelakaan tersebut. Maka orang-orang yang berkumpul tersebut disebut sebagai kerumunan. Karena tidak ada suatu bentuk pola interaksi yang bersifat terstruktur ya, dan itu sifatnya spontan, tidak terduga. Tiba-tiba ada sesuatu yang menarik perhatian mereka, terus mereka berkumpul dan sifatnya spontan, itu tidak terorganisasi sama sekali. Dan yang kedua, publik juga merupakan suatu kumpulan manusia yang memiliki perhatian pada hal yang sama. Namun publik tidak berkumpul pada suatu tempat. Interaksi pada publik bersifat tidak langsung. Jadi kalau kerumunan itu biasanya interaksinya secara langsung ya. Tapi kalau publik itu sifatnya kadang-kadang ada yang langsung juga ada yang tidak langsung. Nah, publik di sini itu biasanya interaksi pada media-media elektronik yang sifatnya itu didengarkan oleh banyak orang. Contoh radio, televisi, film. Orang yang berkerumun, berkumpul, tak terorganisasi sama sekali itu saling menyaksikan, perhatian mereka tertuju pada televisi, radio ya, atau surat kabar. Itu mereka sifatnya hanya bersifat publik. Mereka bukanlah kelompok sosial karena ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Jadi bedanya di mana Pak kerumunan dan publik itu? Bedanya kalau kerumunan itu mereka sifatnya spontan, tidak terduga dan biasanya secara langsung. Kalau ada sayembara, ada woro-woro informasi, ada kecelakaan, orang-orang tiba-tiba berkerumun di situ, itu adalah kerumunan. Kalau publik di situ orang-orang sama-sama menyaksikan pada suatu perhatian yang sama dan sifatnya kadang-kadang tidak langsung. Contoh seperti di televisi, film, YouTube, maupun juga media-media elektronik dan media cetak yang lainnya. Itu publik ya, orang-orang berkerumun untuk melihat sesuatu informasi itu. Oke. Kelompok sosial pun juga dibedakan menjadi berbagai macam jenis. Satu adalah kelompok semu. Jadi kelompok semu adalah kelompok sosial yang proses pembentukannya spontan, tidak terorganisir dalam suatu wadah tertentu, tidak ada interaksi maupun komunikasi secara terus-menerus, juga tidak ada kesadaran berkelompok dan kehadirannya tidak konstan. Jadi ada kerumunan, massa, dan publik adalah jenis-jenis kelompok semu. Termasuk kerumunan, publik, dan massa itu termasuk dalam kategori jenis kelompok sosial kelompok semu karena sifatnya yang tidak terorganisir ya. Misalkan demonstrasi itu apakah kelompok semu ataukah kelompok sosial Pak? Dilihat dulu. Kalau memang demonstrasi itu dilakukan oleh suatu kelompok sosial masyarakat, misalkan aliansi mahasiswa, itu maka itu adalah kelompok sosial. Tapi kalau demonstrasi itu tiba-tiba dilakukan oleh segelombol orang masyarakat yang tidak tahu asal usulnya, tiba-tiba mereka berkerumun, melakukan segala macam protes dan sebagainya, itu termasuk kelompok kerumunan ya, karena memang sifatnya kelompok semu dan itu tidak terorganisir, sifatnya spontan, tidak dalam suatu wadah tertentu
yang dimaksud di sini. Juga interaksi maupun komunikasi itu tidak dilakukan secara terus-menerus. Juga tidak ada kesadaran untuk berkelompok. Mereka hanya ikut tergerak dalam suatu gerakan demonstrasi yang dilakukan. Itu cirinya. Terus di sini kerumunan pun memiliki berbagai macam jenis. Ada formal audience, ada plain expressive group, ada inconvenient causal crowd, ada panic causal crowd, ada spectator causal crowd, ada acting lawless crowd, dan ada immoral lawless crowd. Masing-masing jenis-jenis kerumunan ini diidentifikasikan berdasarkan bagaimana interaksinya. Contoh, formal audience mempunyai pusat perhatian dan persamaan tujuan yang sifatnya pasif. Contoh, penonton bioskop dan hadirin suatu ceramah, mendengarkan khutbah di masjid pada waktu sholat Jumat, ataupun juga mendengarkan tablik akbar. Itu termasuk kerumunan orang yang disebut formal audience. Plain expressive group adalah kerumunan yang tidak begitu mementingkan pusat perhatian, tetapi mempunyai persamaan tujuan dan kepuasan yang dihasilkan. Contohnya adalah orang yang berdansa dan berpesta. Nah, planet expressive group ini ya, mereka memiliki pusat perhatian, tapi di situ tidak begitu mementingkan pusat perhatian. Hanya memiliki tujuan dan kepuasan yang dihasilkan sama. Selain pesta dan juga dansa, planet expressive group mungkin bisa terjadi pada suatu konser ya. Mereka menyukai suatu grup band tertentu, tidak ada interaksi antara satu orang dengan orang yang lain mungkin, dan di situ mereka terpusat hanya pada band yang mereka sukai. Nah, konser itu termasuk planet expressive group. Inconvenient causal crowd, kerumunan yang bersifat sangat sementara karena ingin menggunakan fasilitas yang sama. Contoh, orang yang mengantre dan orang yang menunggu kendaraan umum. Ini termasuk inconvenient causal crowd. Orang yang mengantri untuk beli tiket bioskop itu termasuk inconvenient causal crowd. Ya. Orang yang mengantri untuk menggunakan toilet umum. Nah, mereka kan tidak saling mengenal. Bukan kelompok sosial itu. Terus panic causal crowd. Nah, ini tadi yang saya jelaskan di awal. Biasanya kerumunan ini dalam keadaan panik yang berusaha menyelamatkan diri dari bahaya atau keadaan yang bersifat darurat lainnya. Ada orang kecelakaan, ada orang yang berusaha berkerumun untuk menolongnya. Terus ada bencana alam, tiba-tiba gemeruduk ya, bahasa Jawanya itu gemeruduk. Tiba-tiba semuanya saling menjadi satu untuk menyelamatkan diri. Nah, ini disebut panic causal crowd. Terus ada spectator causal crowd, kerumunan yang ingin melihat suatu peristiwa tertentu tanpa direncanakan, seperti orang-orang yang berkerumun di lokasi kecelakaan. Nah, ini termasuk spectator causal crowd. Kalau panic causal crowd seperti kalau terjadi kebakaran di suatu gedung, orang datang ke titik kumpul menyelamatkan diri semuanya lewat tangga darurat. Nah, itu panic causal crowd, bukan sebuah kelompok sosial. Terus spectator crowd, orang yang berkerumun di lokasi kecelakaan atau ingin melihat suatu peristiwa tertentu yang memang di situ banyak orang yang berkerumun. Terus acting lawless crowd, kerumunan yang mempunyai tujuan tertentu dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma sosial, seperti supporter bola yang sedang melakukan kerusuhan. Nah, acting di sini ada suatu tindakan sosial yang memang melawan norma-norma sosial. Nah, seperti supporter bola yang mungkin sedang rusuh ya, dalam arti rusuh karena mungkin tidak ada kepuasan atas keputusan wasit dan sebagainya, tiba-tiba mereka rusuh, terus melakukan pembakaran dan sebagainya. Ini acting lawless crowd, mereka tidak saling mengenal di situ dan itu termasuk bukan kelompok sosial. Immoral lawless crowd, kerumunan yang tindakannya berlawanan dengan norma-norma pergaulan sehari-hari di masyarakat. Nah, contohnya immoral lawless crowd ini adalah orang-orang yang tiba-tiba merusak fasilitas umum, melakukan penjarahan, melakukan vandalisme, melakukan perusakan. Nah, mereka tidak saling mengenal, tapi mereka bersama-sama saling merusak suatu tataran suatu masyarakat, baik itu fasilitas, sarana prasarana dan sebagainya.
biasanya terjadi bila mana ini ada pada demonstrasi maupun juga ada pada unjuk rasa yang berujung rusuh. Ini immoral lawless crowd. Jadi kadang tiba-tiba ada ya, bukan termasuk bagian dari kelompok yang melakukan aksi, tapi ikut merusak fasilitas, ikut. Nah ini immoral lawless crowd. Oke, selanjutnya yang kedua adalah massa. Jadi massa ini adalah orang-orang yang tidak terdapat interaksi, tidak mampu bertindak secara teratur, memiliki sikap yang kurang kritis dan mudah dipengaruhi oleh aktor di balik massa tersebut. Jadi kita sering ya mendengar massa, di massa. Nah, di massa itu orang-orang yang sebetulnya tidak tahu apa-apa, nggak ada interaksi di dalamnya, juga termasuk bukan kelompok sosial. Mereka tiba-tiba berkerumun, bertanya-tanya, ada apa itu, ada apa ini. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang sifatnya heterogen ya, berbagai macam jenis. Mereka tidak pernah berinteraksi sebelumnya, juga tidak bisa bertindak secara teratur, dan biasanya ini digerakkan oleh orang-orang di baliknya atau disebut aktor. Nah, kadangkala massa ini biasanya digunakan untuk acara-acara yang memang di situ kurang audiensnya. Nah, massa ini tiba-tiba diajak untuk mengisi suatu acara untuk memeriahkan dan memperbanyak anggota yang masuk di dalam acara tersebut. Ini massa ya. Terus yang ketiga adalah publik. Publik adalah sekumpulan manusia yang di dalamnya berinteraksi secara tidak langsung, baik dia melalui media massa ya, memiliki perhatian yang sama pada suatu isu dan adanya kecenderungan untuk berpikir rasional. Nah, ini publik. Biasanya ini menggunakan televisi, video untuk melakukan propaganda, terus juga ada video di YouTube dan sebagainya. Ini orang kan banyak ya, misalkan saja satu orang artis mengupload di YouTube, berapa juta orang yang menyaksikan sebagai viewer video tersebut. Nah, para viewer ini yang saya sebut sebagai publik, karena mereka berinteraksi secara tidak langsung melalui media elektronik. Nah, itulah yang disebut publik. Oke, yang kedua, ciri yang kedua dari kelompok sosial adalah kelompok nyata. Kelompok nyata di sisi lain adalah kelompok sosial yang lebih terorganisir. Kelompok nyata terdiri dari kelompok statistik, kelompok sosietal, kelompok sosial, dan kelompok asosiasi. Kelompok statistik adalah kelompok yang anggota-anggotanya tidak memiliki kesadaran sosial. Contoh, di suatu wilayah ada beberapa usia ya, penduduk memiliki beberapa usia tertentu di suatu desa, di suatu kecamatan, di suatu kabupaten. Misalkan saja saya contohkan di desa Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, usia 0 sampai 5 tahun ada 38 jiwa. Usia 5 sampai 10 tahun ada 130 jiwa. Usia 10 sampai 15 tahun. Nah, jadi ini adalah kelompok-kelompok statistik. Mereka tidak memiliki kesadaran sosial. Apa Pak kesadaran sosial? Kesadaran bahwa dirinya itu termasuk anggota kelompok. Ya, itu adalah kesadaran sosial. Ya. Tapi ini termasuk kelompok nyata karena digolongkan dalam statistik-statistik tertentu, dalam kriteria-kriteria penggolongan tertentu. Itu adalah kelompok statistik. Terus yang kedua adalah kelompok sosietal. Kelompok sosietal ini antara lain terbentuk dengan sendirinya, kemungkinan terhimpun dalam suatu wadah tertentu, kemungkinan terjadi interaksi, kemungkinan terjadi kesadaran kelompok, dan kehadirannya konstan. Kelompok sosietal ini biasanya terjadi pada, misalkan kalau kamu melakukan studi banding. Nah, kelompok studi banding di suatu wisata atau kamu berangkat pergi ke wisata, di situ kamu kadang juga ada terjadi interaksi, kadang tidak, bersama-sama dengan orang yang di dalam wahana wisata itu. Nah, itu adalah kelompok sosietal. Misalnya nih kamu ke Pacet, di Pacet ketemu orang di sana, ternyata kamu ngobrol di situ. Terus ternyata dia ada yang berasal dari Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Pacet sendiri, terus Kecamatan Trawas dan sebagainya. Itu adalah kelompok sosietal. Terus yang ketiga, ini kelompok nyata ya. Kelompok sosial, lah ini yang sedang kita bahas. Terbentuk karena ada kesamaan tempat tinggal, pekerjaan, anggota yang berinteraksi dan melakukan komunikasi secara terus-menerus. Jadi komunikasinya itu istiqomah, dilakukan secara terus
menerus, tidak hanya 1 kali atau 2 kali, tidak hanya berbahasa basi lah istilahnya, tapi komunikasinya dilakukan secara terus menerus. Terus yang keempat adalah kelompok asosiasi. Kelompok asosiasi ini merupakan kelompok sosial yang paling terorganisir. Contoh lain adalah lembaga pendidikan atau kesatuan angkatan bersenjata. SMA Negeri 1 Gedek termasuk kelompok asosiasi karena termasuk lembaga pendidikan. Terus TNI termasuk kelompok asosiasi, Kepolisian Republik Indonesia termasuk kelompok asosiasi. Jadi kelompok asosiasi ini yang paling terorganisir dan yang paling bisa kita identifikasi bahwa ini termasuk kelompok sosial. Jadi macam-macam ya, ada kelompok yang tidak nyata atau kelompok semu dan ada kelompok yang nyata. Kelompok tidak nyata tadi ya ada kerumunan, ada massa, ada publik. Tapi kalau kelompok yang nyata ada statistik, sosietal, sosial, dan asosiasi. Oke, setelah kita mengidentifikasi berbagai macam kelompok sosial yang seperti sudah saya jelaskan tadi, ya ada berbagai macam ciri-ciri kelompok sosial yang nanti akan saya bahas di pertemuan selanjutnya, ya, yang akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Pada intinya nanti akan saya bahas sampai akhir. Ya, nanti kalau memang ada sesuatu yang ingin ditanyakan, didiskusikan atau ingin dikaji lebih dalam, silakan langsung sampaikan kepada saya. Dan jangan lupa absensi di kolom komen ataupun juga ada pada Google Classroom yang sudah saya sediakan. Begitu ya anak-anak semuanya kelas 11 IPS, baik IPS 1, IPS 2, IPS 3 ataupun IPS 4. Happy study sociology to become honestly education. Jadi semoga kalian tetap nyaman belajar sosiologi bersama Pak Sofi. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas ciri-ciri kelompok sosial dan berbagai macam contoh-contohnya. Terima kasih. Saya akhiri. Bila mana ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya, atau ada tindakan yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.